bahwa pembelian Mirage walaupun batal tetapi pembayaran 7% komisi sudah diterima cash, itu sudah rame di Uni Eropa, Pak. Yang ngangkat berita udah bukan berita ini, international news. Siap. Jadi barusan Pak Dasko bilang, kakak tolong itu kan belum confirm. Loh, gue nggak bisa stop, itu di dunia internasional. Ini bukan pamannya Gibran yang ngeluarin berita. Kalau paman Gibran bisa di stop. Nah, jadi memang sudah kacau dunia ini. Nah, tapi saya bilang, saya terus percaya, saya tuh muridnya Pak Ken dan saya selalu diajari Pak Ken untuk tegak lurus dan jalan pada jalan yang benar. Karena ketika kita dihujat, kita diintimidasi, kalau kita tetap yakin, pasti akan Tuhan menunjukkan jalan dengan cara. Pasti nggak ada yang tahu seorang Konira Kunini Bakri bisa diintimidasi kan Pak Ken? Oh, saya mesti cerita, ini mohon maaf, ini bukan curhat. Saya sudah di warning, jangan ganggu Gibran. Siapa yang? Orang terdekatnya 08. Jangan ganggu Gibran. Kalau itu sudah di warning begitu? Oh, udah. Jangan ganggu Gibran. Jangan. Tapi ganggu Prabowo boleh. Entar dulu, bukan. Kalimat berikutnya yang seksi. Kalimat berikutnya yang seksi. Karena kalau Jokowi sebagai orang Solo punya keris sepanjang sejengkal, Gibran kerisnya 2 jengkal. Saya sampai kaget loh, 3 kali diulang. Wah, saya bilang ini pasti ada sesuatu gitu. Makanya menurut saya, ya saya sih cuma siapkan mental aja. Berarti kan ancaman itu mengikuti apa yang saya ucapkan. Apalagi ketika di istana saya menyatakan kalau Pak Mahfud mundur, harusnya Pak Jokowi berjiwa ksatria untuk juga turun dari jabatan presiden. Kata Sultan, Pak Presiden saya titip ya, jangan sakiti Bu Megawati. Anda boleh bikin apa saja, tapi jangan sakiti. Kenapa? Karena dia putri sang proklamator. Tanpa adanya ayahanda beliau, Indonesia ini tidak ada. Di situ Pak Presiden terdiam. Ini saya buka di sini pembicaraan saya dengan Sultan, dan saya juga kenapa saya bertemu dengan Panglima, saya yakinkan betul bahwa please jangan ada cawe-cawe angkatan kita, aparat kita, dan saya yakin kalau ada, kita pasti kelas dengan rakyat, Pak. Pasti. Wow. Bahaya. Ya, Bahaya kayak ya bahaya. Bahaya. Masih ada harapan ketika para purnawirawan yang ada di sini bisa langsung menghubungi adik-adik yang masih aktif untuk tetap menjaga kesetiaan kepada bangsa ini. Tadi ketika Pak Yos membacakan poin Kapolri entah benar entah salah itu, saya teringat beberapa hari yang lalu ini saya selalu dihubungi bintang 1, bintang 2 polisi. Saya tuh jarang ngajar di polisi, Pak, karena saya ngajarnya di Sesko kan. Tapi di Sesko tuh selalu ada polisi. Di Sesko AL, AD, AO. Mantan-mantan murid saya ini sekarang udah pada bintang-bintang minta ketemu. Kalimatnya sederhana, Pak Ken. Mereka marah. Karena contoh waktu presiden datang dengan dia dihadang oleh PDIP kalau nggak salah ya. Apa namanya yang bawa banners itu loh semua. Oh, Gunung Kidul. Ya, Gunung Kidul. Gunung Kidul, oke. Oh, bukan Gunung Kidul yang kedua, yang pertama. Yang akhirnya Bu Giriana mengeluarkan tanda 2 itu. Solo Tigo. Solo Tigo ya? Iya, Solo Tigo. Itu yang polisi yang menemui saya bilang, saya nggak sebut namanya, dia bintang 2 sekarang. Dia bilang, itu saya marah karena setelah itu diganti Kapolresnya. Oh, diganti Kapolres? Diganti. Dengan ucapan mulai hari ini tidak boleh lagi ada, dan jadi pelajaran nggak boleh lagi ada kunjungan presiden atau 02 lalu didatangi atau disambut oleh paslon lain. Jadi dia nggak sebut 01, 03 tapi tidak boleh. Jadi banyak yang mereka juga marah sebenarnya, tidak tahu mesti berbuat apa. Itu kenapa saya ada di sini tuh dengan segala hormat saya minta betul, karena di sini ada mantan kepala staf, ada mantan pemimpin di TNI. Tolong deh adik-adik itu diraih, karena mereka tuh sedang bingung sebenarnya antara perintah atasan Kang TBH, ya kan? Perintah kan komando ya kalau tentara sama polisi, tapi antara juga langsung dipindahkan. Nah, dari adik-adik HMI, jaringan saya itu HMI banyaknya di seluruh Indonesia. Kalau di Sumatera Pak TBH itu yang digunakan Dandim, Angkatan Darat justru. Itu kenapa 2 hari yang lalu saya langsung menghadap Panglima TNI. Saya WA beliau, saya minta waktu. Saya bilang, Panglima, saya cuma mau titip aja satu lah, jaga negara ini. Karena saya sebelumnya bertemu Sultan, dan saya kan
orangnya suka kepo Pak Ken. Saya bilang, Sultan, ngapain presiden mau ketemu Sultan diterima? Ternyata Sultan bilang, saya harus terima karena presiden komplain tentang satu hal, kenapa UGM bersuara. Yang kedua, Sultan jawab dong, ya itu mahasiswa akademisi dan itu hak mereka untuk berbicara tentang kebenaran. Yang kedua, karena saya melihat wajahnya gelisah, kata Sultan, Pak Presiden saya titip ya, jangan sakiti Bu Megawati. Anda boleh bikin apa saja, tapi jangan sakiti. Kenapa? Karena dia putri sang proklamator. Tanpa adanya ayahanda beliau, Indonesia ini tidak ada. Di situ Pak Presiden terdiam. Ini saya buka di sini pembicaraan saya dengan Sultan, dan saya juga kenapa saya bertemu dengan Panglima, saya yakinkan betul bahwa please jangan ada cawe-cawe angkatan kita, aparat kita, dan saya yakin kalau ada kita pasti clash dengan rakyat Pak, pasti. Karena sekarang ini semua udah merasa the president is going too far. Yang saya selalu sebut Vox Populi Vox Dei, suara rakyat suara Tuhan itu sudah meresap. Jadi kalau sampai kita memaksakan, kita tuh ada orang-orang tertentu itu, pasti terjadi keramaian kembali.